Iya, setelah sekian lama akhirnya kita kumpul lagi ya dengan personil lengkap kali ini. Tapi kan kemarin gue juga tetap ada walaupun saya sebesar ini. Mana? Oh itu kondisi saya itu lagi hibernasi. Oh ya, seperti biasa di sini kita berlima. Coba dari pojok sana dulu siapa? Yes, masih dengan Gilang Wahyu, cowok paling introvert, paling pendiam, yang paling nggak bisa apa-apa, oke? Katanya cowok cool. Oh iya betul juga ya. Oh gue kayak nggak punya kepribadian. Gak ada pendirian ya. Dikit soal labil kayaknya dia. Jadi cowok labil ya. Iya, dia naik dulu nanti kalau terakhir. Silakan. Oh, Eke. Masih dengan cowok tomboy tetap ya, dengan keeksotikanya, dengan kemolekan tubuhnya begitu menjadi aduhai buat para pasang kayangan. Habis durasi sama Allah sudah. Silakan. Oh dan tentunya di sini satu-satunya cowok yang segera mendapatkan piala Grammy Award dan Panasonic Google Award. Dan satu-satunya yang pernah nyanyi di New York Fashion Week. Durasi 18 detik aja. itu apaan? Enggak, jadi ceritanya. Kalau nggak tahu, Dulu detik tuh apaan, cuma masuk keluar udah keluar. Salah. 18 detik itu waktu 3GP. Twitter. Ya udah deh. Ada gue juga cowok balance cowok akan menemani kalian semua. Terus ada satu lagi nih yang sebenarnya pemain lama kita. Iya. Tapi sekarang datang lagi dia. Coba perkenalan. Chow Matre in here. Cowok sampai dah. Enggak, gue Ya, tempatnya ya. tetap. Tetap ya. Pantesan warnanya hijau. Segala sesuatu sekarang tuh harus cuan. Iya sih. Sudah harus cuan. Kayaknya yang beda deh. Enggak cuan enggak jalan ya. Mereka kacamata bertiga. Oh iya. Kita enggak. Enggak ada bedanya di endorse semua ini mah. Ini anak aja modal 30.000. 25.000. Mak gue dong makanya beli. Di mana lagi? Enggak. Ntar aja. Oh ya. Lu mau endorse kita enggak? Sponsori kita Tapi enggak? sekarang tuh kalau mau endorse gitu itu kita tuh harus punya sesuatu deh. Apa Apa tuh? tuh? Biar bisa masuk endorse. Oh, setan biru ya katanya. Centang biru ya. Apa ada ambil mah zaman sekarang bisa? Punya? Enggak punya. Punya dong. Ini ngomongin centang biru, emang tema kita hari ini apa sih? 1, 2, 3. Fenomena centang biru. Agak deg-degan sih. Agak deg-degan ya. Karena gue nggak punya centang biru sih. Cara dengan adanya centang biru, Meta berhasil meraup triliunan rupiah. Meta tuh kata temen SD gua anjir. Kayak temen SMP gue sih, Meta. Lupa ya. Kok tiba-tiba langsung ke tema aja yang bahas? Ya, lu Ingetin dulu dong. Jangan lupa di subscribe, Oh, iya, betul. di like, di komen, di share. Lama nggak bikin vlog ya. Karena kita baru dimonetisasi. Oh iya, kita dimaklumi ya. Monetisasinya. Monetisasi. Makasih loh pihak itu. Pokoknya di subscribe yang 5, 4, 3, 2, 1 subscribe. Oke, balik lagi ke tema kita tadi kan fenomena centang biru nih. Kita lihat dulu seperti apa artikelnya lagi rame di. Ini di artikelnya. Tuh, ada artikel fenomena centang biru katanya seperti itu. Jadi Tapi banyak orang pas yang hari H-nya itu ini nggak sih, ngerasa nggak sih teman-teman kalian di Instagram Songong gitu? semua ya. Pamer ya. Iya nggak sih, pas pagi-pagi itu tuh banyak Parah. story yang Alhamdulillah. Banyak yang Iya. kaget gak sih teman-teman Iya. kita? Aduh ya Tuhan, katanya centang biru pret. Masya Allah gitu kan ya. Dok, gue sudah centang biru dok, misalkan ya kan. Tiba-tiba alah mendingan gue buat beli ini misalkan. Kalau kita udah tahu mungkin cuma tahu doang. Kok Dodo? Emang temennya Rido juga ada. Rido kan banyak dodo. Dodo. Tata dodo kan ada. lu nggak usah nyinyir. Kenapa lu nggak sanggup ya buat bayar 130.000 ya? Ini belum beli cabe, Wak. Ngapain? Buat ngulek. Nyambel. Kan mau bisnis sambal. Nah, sebenarnya centang biru itu tuh manfaatnya apa sih? Pasti kan ada ya. Ada. Plus minus pasti kalau menurut gue ya, maksudnya kalau dari sisi positif gue ya, banyak orang yang sekarang tiba-tiba centang biru, positifnya adalah berarti orang yang menggunakan akun tersebut asli. Jadi ketika kita bisa berkomunikasi dengan orang itu,
tidak ada fake-fakean berarti. jadi Positifnya pemegang di situ. asli. Kalau menurut gua ya, Menurut Jadi nggak ada penipuan ya. enggak. Cuman Pak- yang seharusnya menurut gua itu, kalau menurut pendapat gua adalah centang biru yang di sini tuh buat orang yang berbayar ini, kalau menurut gua harusnya dibedain nih, birunya atau mungkin birunya lebih muda kah atau biru gimana? Emang ada emang. Karena maksud gua dibedain aja gitu. Oh, yang asli sama Enggak, fake karena ya. kalau di Twitter tuh kan beda-beda centangnya, bukan centang biru aja. Iya. Iya, kalau di Twitter itu kalau Ada dia hitam. misalkan kalau dia itu kalau nggak salah ya, pemirsa ya. Karena punya Twitter tapi belum centang biru. Nah, Kan gua akun Jadi fake. kalau dia itu instansi pemerintahan Ya. itu kuning. Oh gitu. Oh iya. Kalau nggak salah kuning atau hitam gitu. Gua Tapi ngerti. kalau Masa dia sih? kalau dia Hitam itu kali. Google gua. kalau Iya. iya coba di Enggak, coba gue buka Twitter. Oh, pantesan punya aku centang pink, berarti aku pakai B- kawan gitu ya. BMKG nih. Oh iya BMKG centangnya abu-abu. Abu-abu. Bener, abu-abu tuh. abu-abu. Oh iya abu-abu itu tuh pemerintahan. Mungkin karena ini Jokowi iklan coba. perorangan. Jokowi pasti dia abu-abu. Jokowi. Kalau nggak ada kuota, Iya, lu iya. Bener. Jokowi. Ada abu-abu, biru sama kuning. Kuning ini iya. media kuning. Oh, kalau coba Tuh, media tuh jadi kalau di RCTI Google misalkan begini ya. harusnya Nggak ada. sisanya Oh, ini sama apa? kayak gini Ini tanam harusnya ya. Nah, menurut gua, Sedang kalau panas sudah itu ya. pengennya itu Oh dibedain. iya bener dong. Oh enggak ya? Ada Oh, tadi tuh oh, Liverpool. Oh itu pokoknya gitu deh. Nah, jadi maksud gua kalau menurut gua sih mendingan gitu. dibedain gitu buat mereka yang berbayar ini, karena jatuhnya buat kita nih ya, yang udah artis centang yang udah biru. centang biru udah lama, yang udah maksudnya udah di verify asli. lama-lama, jatuhnya kayak sekarang udah nggak ada sesuatu yang spesial lagi, Nggak ada jatuhnya. eksklusivitas Nggak ada ya. eksklusifnya lagi, Tapi udah. lo nggak tahu aja itu sebenarnya birunya dibedain 0,1%. Oh iya. Itu Emang bedanya iya? lebih tua sama lebih muda itu 0,1% doang. Itu Itu nggak bisa notice. Kayak nggak kerasa. Iya, soalnya si Bapak Gilang ini ngitung kembangnya itu loh. Iya. Kembangnya. Ini ya apa namanya kayak logonya berapa ada berapa. Iya, itu ada berapa sudut sih gitu kan. Itu gue hitungin satu-satu. Oh, yang ini ada 30. Kalau yang asli ada 7, yang palsu ada 6 gitu kan. Itu adalah memang itu sosok-sosok introvert seperti ini. Tapi menurut gua sih harusnya dibedain ya, Mhm. gitu sih, sama kayak di Twitter. Jadi ada untuk ini beda, Iya. warnanya ini beda. Ya, soalnya Twitter sama Jadi Meta biar- foundernya beda. Iya, maksudnya tuh biar mereka yang sudah memiliki verify lebih awal gitu, yang memang udah terverifikasi sama Instagramnya, kalau memang orang-orang yang terpilih ini tuh maksudnya tetap merasa dispesialkan. Tapi gitu. tahu nggak Karena sih? untuk mendapatkan centang biru pada saat itu tuh nggak gampang. Susah ya, susah. Kalau Harus ada artikel, harus public figure harus gitu ya. public figure, benar-benar orang yang berpengaruh di sosial media kayak gitu-gitu lah intinya gitu. Iya, iya, iya. Orang gua aja dulu diverifikasi Instagram tuh setelah 1 tahun di insert cuy. Dan itu tahu yang tahu duluan sih. Yang tahu dulu kan lu dulu yang ngasih tahu Iya. gue. Abi-abi ada biru. Udah gitu ada yang nangis. Terus saya gini, akhirnya aku diakui. Kasih dia dong. Tapi emang iya sih bener. Jadi ada beberapa, salah satu juga fitur yang ada di Instagram menurut gua kayak sayang banget yang dibikin jadi kayak ada yang dihilangin terus ada juga yang dibikin kayak ya udah kayak reguler kayak centang biru jadinya kan kesannya kayak nggak eksklusif lagi ya. Sama salah satu sebenarnya kalau kata gua identitas Instagram tuh ada kayak swipe up dulu ya. Tapi sekarang dihapus kayak sayang banget sih. Link gitu ya. Iya, gua sebagai netizen pemain Instagram doang ya, gua nggak ada centang biru sih. Tapi kayak sayang sih menurut gua. Kalau menurut kalian nih, misalkan centang biru dengan ada centang biru dengan berbayar, menurut kalian gimana sih? Menurut Kalau menurut Cokul gua ya, kalau menurut gua adanya centang biru berbayar, menurut gua sih sah-sah aja ya. Selama yang mau subscribe itu punya duit yang harus berapa? 130.000 ya per bulan ya. 30 ya. Selama dia mampu subscribe 130.000 per bulan ya toh duitnya dia juga, ya apa salahnya sih? Iya. Kalau menurut gua sah-sah aja. Ya bener aja sih menurut gue juga sah-sah aja sebenarnya gitu. Cuman yang disayangkan adalah warnanya Eksklusifitasnya sih, aja gitu kan. eksklusifnya aja sebenarnya. Tapi pun Tapi itu plusnya yang gue bilang tadi positifnya adalah orang yang centang biru berarti mereka yang menggunakan akun-akun asli Betul. iya. gitu. Dan sebenarnya mereka yang ini tuh gue rasa gila-gila pengakuan deh. Kalau menurut gue sih gitu juga sama kayak haus Karena- validasi. Harus validasi karena banyak pas ketika momen itu hari itu terjadi gitu banyak yang tiba-tiba say thanks bla 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 ya Allah Thank akhirnya God, satu lagi bla akhirnya bla 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 gua bla bla bla. beli. Dan itu rata-rata dari orang yang kita kenal juga ya kan follow aja. Maksudnya tuh hey hello tiba-tiba muncul 130.000 gitu. Tapi ini ada artikel sih. Artikel ini ngebahas pas pada saat hari pertama launchingnya si apa? Teman lu itu Metaverse ya. ini. Nggak, Metaverse ini kan ngeluarin centang biru berbayar ya. Itu di hari pertama itu pendapatannya si Metaverse itu udah tinggi banget, berapa triliun gitu.
kalau masalah mungkin ada banyak yang tadi ini setuju sah aja ya kan. Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya ada yang kayak ya mungkin sah aja bagi orang yang benar-benar itu real. Takutnya ada beberapa akun fake yang mengatasnamakan mungkin bank A ini udah terverifikasi atau mungkin dia punya aplikasi terverifikasi, takutnya buat penipuan. Takutnya karena kan udah kalau centang biru artinya kan itu udah real. Gitu loh. Betul. Iya. Saya setuju sih sama Mbak Bimbai karena ada kayak di Twitter sih bukan di Instagram ya. Jadi dia itu tuh pakai foto orang tapi dia memvalidasi foto itu. Nah, jadi itu padahal dia account fake. Nah, itu. Kok bisa iya. gitu? Bisa juga sih. Bukannya dia harus otentik semua. Tapi benar juga. Maksudnya salah satu teman kita juga si Fahmi, dia tidak menggunakan dating apps. Nah, sedangkan di dating apps Di verify. Oh. Bisa gitu juga loh. Oh, berarti dating app yang nggak ada video atau foto. Apa Tinder ya? Gitu kayak pasti kayak pinjol. Kalau pinjol kan harus pakai orang asli. Jadi selama ini tuh enggak kayak si Fahmi kan selama ini orang ngiranya itu yang komunikasi sama dia itu si Fahmi nih dari bukan. aplikasi Tinder ini. Padahal bukan dia. Sampai dia sumpah-sumpahan. Tapi ada bukti-bukti orang itu chat ngirim ke si Fahmi itu verify semua. Tapi gitu. bener kok. Karena gue pernah melakukan itu. Mana tuh? Jadi, Yang mana? Bikin fake account tapi bikin fake account tapi verify. Nah, gimana tuh caranya? Bukannya verify itu harus memang Bukannya ada aturan ya? biometriknya gitu. Dia ada biometrik. Fotonya tuh memang mirip-mirip lah ya sama gue, tapi gue ngambil orang Thailand. Terus itu dia tuh ngasih kayak semacam lu harus bergaya seperti ini gitu loh. Iya. Nanti kita di foto lagi tapi bergaya dengan cara gayanya si yang disuruh sama si aplikasi itu. Karena kemiripan itu. Nah, nanti akhirnya ini berarti asli menurut dia. Kalau gitu gue bikinin lah satu account verifikasi. Kira-kira yang mirip sama lu siapa dulu? Oh dia gunakan lah. Lu mirip siapa dulu? Dulu bisa sono. Iya. Bisa sono kalau aku cuma karena aku Monica. Kelihatan. joget. Jangan lu hujat. Coba itu kan dari Get lost saya coba. Get lost. Tapi dari fenomena ini tadi ya teman-teman ya, kalian sendiri pasti dong punya circle. Di circle kalian sendiri kira-kira ada nggak sih yang menggelitik hati? Temen kita juga tadi malam ketika ketemu mengakuinya. Sebut aja langsung si Mars Asel. Iya. Dia beli. Dia ngakui Dia beli ngaku 130 dia beli. dan katanya dia bilang abis itu dia nyesel. Ngapain gue beli ginian? Enggak, dia tuh katanya nggak sengaja. nggak bantu. mungkin sengaja tapi dia pakai yang apa tadi syarat-syaratnya Enggak. Tapi nggak apa-apa, dia bagus mengakui. Ada beberapa orang yang tidak mengakui seolah-olah dia tetap memang diverifikasi sama Instagram dia sampai sujud syukur lah saya tag sama Tuhan bla 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 bla. Pas kita cek kan sekarang gampang banget tuh untuk ngecek bener-bener yang divalidasi sama Instagram sama enggak tuh. Cek ternyata haha enggak kan. Malu juga sih sebenarnya. Karena orang sekarang ujung-ujung kan pada ngecek juga kan, nggak mungkin dia diem. Ya benar. Mungkin kalau sekarang kan harganya lebih miring lah ya, lebih terjangkau Rp130.000 dan diobral istilahnya. Dulu kan ada. Dulu bahkan ada orang yang yang 20 juta itu dari ya. 6 juta awalnya 6 juta. Emang Lama bisa? banget. Bisa 6 juta lama-lama 20, 30, 50 sampai 60 juta akhirnya. Terus banyak selebgram yang mungkin notabene tiba-tiba ya Allah, alhamdulillah, puji Tuhan lah, apalah, alhamdulillah, tiba-tiba udah centang biru gitu kan, padahal punya artikel. Bayar 60 juta besok Metaverse ngeluarin centang biru Iya, berbayar dia 30 nangis ribu. Iya. Maksudnya enggak? Dia bikin konten kreator, jadi konten kreator lah ya, tapi kan maksudnya videonya belum begitu terkenal banget. Terus followernya kok bisa banyak banget, satu ya udahlah ya mungkin berpikir positif aja. Tiba-tiba next time-nya udah centang biru. Berapa bulan kemudian kok centang birunya hilang, kemana ya? Oh lupa berlangganan. Ada teman gua kebetulan kan gua nggak ngeliat postingannya, cuma kan suka keluar di beranda tuh, keluar di di story. Udah centang biru, gue emes dong centang biru. Mungkin memang dia punya artikel atau gimana. Temen lu yang penyanyi itu bukan? Bukan. Oh dia asli. Gue ngomongin gue. Enggak, tapi lucu. Gue lihat, gue klik profil, oh ya centang biru. Tapi seminggu kemudian gue lihat, kok hilang centang birunya. Oh seminggu? Iya, seminggu kemudian hilang. Terus besoknya ada artikel tentang centang biru bisa dibeli. Terus pas gue lihat lagi, besoknya berapa hari kemudian ini udah biru lagi. Berarti kemungkinan yang memang dia Oh enggak, itu lagi tapi dia dipinjam lupa, kemarin. Pinjam Positive thinking mungkin ketika lu buka signal lu jelek si centang birunya masih loading. Muter-muter ya dia warna putih. Temen lu loh. Temennya Rana gitu. Temen lu gimana lo ceritanya dok? Yang sampai dibilang alhamdulillah gimana dok? Alhamdulillah gimana dok? Coba.
Apaan belum ngomong udah ketawa. Alhamdulillah. Nah, mungkin bukan cuma gua ya, semua juga pasti merasakan gitu. Enggak, temen gua mah artis semua beneran. Gua nggak mau spesifik nyebut. Temen gua mah centang biru asli semua kok. Enggak, tapi ini tanggapan lo kalau ngeliat orang kayak gitu kayak Tanggapan lu melihat tanggapan temen gua yang mengaku dapet centang biru itu. Gue senyum aja sih, senyum aja. Senyum aja. Senyum pahit. Cuman karena kita tuh kayak satu circle itu tuh tahu semua, jadi kayak ngomongin itu bukan di grup lagi, jadi japri apaan sih dia, iya coba kasih tahu sih, kasihan loh dia itu. Kita tuh jadi lebih kayak coba kasih tahu, jangan kayak gitu, kasihan nanti dia omongin orang. Kita lebih pengen Inisialnya siapa sih, Dok? Ya ada deh. Pak Gilang, temennya ada nggak yang seperti itu, Ya. Pak? Aduh, kebetulan saya sebagai anak introvert, jadi saya tidak mengurusi urusan orang lain gitu loh. anaknya. Tapi kalau di kamar bujang harus jadinya. Sama berbayar ya. Yaudah. Tapi gue Besok penasaran deh, kan salah satu teman kita ini alhamdulillah punya centang biru sendiri ya, qualify ya. Dengar nggak nih, pura-pura budak. Lagi nyari ini gua artikel buat mastiin. Iya, by the way kan ngomong sama centang biru kan ngomongin tentang nanti ada pemasukan juga, karena kan biar gimana juga Instagram tuh bisa jadi bisnis. Itu ngaruh nggak sih sama pemasukan lo yang misalnya lo dapat penghasilan dari Instagram? Karena banyak orang kan tiba-tiba jadi centang biru kayak lu Ini. harus bayar gue mahal dong karena gue centang Gini, biru. sekarang gua rasa orang-orang yang mau endorse orang itu, gua rasa dia juga jauh lebih paham deh dengan adanya Nggak fenomena. bodoh. Berarti Kalau nggak ada bodoh. nggak ada. Mereka juga pasti akan Ada toolsnya. "Oh, orang ini siapa nih? Sekarang ada tools Mereka ngeliatnya Iya insight. ada. Insight. Berarti nggak pengaruh dong sama pemasukan. Menurut gua enggak sih, sampai detik ini alhamdulillah rezeki ada aja. Dan Enggak. tapi sampai detik ini gue nggak centang biru, tapi endorsean gue Banyak ya. Ah, Karena memang benar si Bener. Gilang ini lagi tinggi lagi insight-nya. naik ya, lagi naik kelihatan. Karena kayak misalkan agensi ya yang Karena di di insight ya. dia tuh ngeliat itu, dia tuh kayak punya semacam apa namanya insight parameter. Call. Jadi kayak dia punya parameter untuk insight, jadi ngukur tuh setinggi apa insight lo. Jadi lo dimasukin nih misalkan apa kelas apa? user lo apa di situ, nanti dia langsung kelihatan. Iya benar. Oh, dia punya kayak aplikasi gitu ya. Iya, dia ada Di tools Google ya. pun ada sebenarnya. Tapi fenomena centang biru ini banyak orang yang tiba-tiba speak up, kayak dosen-dosen, pihak orang-orang ini, banyak yang dibilang gini. Fenomena centang biru itu rata-rata hanya orang-orang yang butuh pengakuan saja. Ya, Oh, hampir ini semua. dari artikel ya, dibilang ini dosen dari Surabaya. Jadi banyak ahli-ahli juga yang akan bicara ya soal ini. Karena ada mungkin beberapa staff gue gitu kan, ada Staff teman-teman temen. ya, staff gue berasa bos kali ya. Iya. Iya, itu bang dengan apa follower yang cuma di bawah 1.000 gitu udah ada centang biru, itu kan dipertanyakan. Artikel nggak ada, prestasi nggak ada. Bener. Iya. Malah sampai bilang gini, dia posting, jadi dia tuh kayak di grup dia, ini nih yang centang biru siapa aja teman-teman gue, kata dia. Wah, sebentar lagi kita bakal terima endorse nih, open endorse. Ada yang sampai buka open endorse. sebelumnya dia tuh apa kan Iya, ada ya iya. public figure. Tadi rubah mah dia tadi misalkan apa gitu. Tadi dia public figure, hah? Gue kaget dong. Tapi ada juga yang update status gini bikin ngakak. Waduh, tiba-tiba temen Instagram gue semua centang biru, tapi sayangnya yang asli cuma satu. Dua endorse. Siapa itu gue tahu ya. Ada tapi baru tiba-tiba temen gue kalian centang biru semua, tapi yang asli cuma dua kan. berasa temenan sama artis-artis gitu ya. Terus ada juga salah satu orang yang mungkin memang pekerja Sire. tinggi. Sire. Iya. Gue Iya, komen, iya. gue tahu siapa sih isinya Abi sama TB Haji, gue udah lihat. Ya kayaknya banyak. Ya, padahal kan kita kan udah punya konten kreator, kita bilang konten kreator udah lama juga kan. Masa sih, Mak? Dulu, Oh, 3 tahun lalu dulu. sebelum vakum. Aku juga ada sempat punya artikel juga. Apa? Ada. Artikelnya apa? Coba kita cari ya. Iya. Oh, artikelnya ini. Wah. Kenapa lu ada tetem dia? Bukan, maksudnya yang udah punya artikel aja susah banget untuk yang centang biru. Ya lah, artikel lu cuma satu doang. Ada juga ketua bujangan banyak juga waktu itu. Mas Budi. Bukan bayar ya. Jadi apapun itu, centang biru itu tuh intinya adalah sebuah verifikasi untuk akun seseorang ya, menyatakan keaslian atau enggak sih. Tujuannya sebenarnya itu. Tapi kalau dilihat fenomenanya, kayaknya semua orang yang centang biru itu banyak dari mungkin 90% ya. Dia pengen diakuin aja.
Ya. Tapi dengan adanya fenomena centang biru ini yang diuntungkan adalah si pemilik dari Instagram. Instagram, sendiri. Betul, Iya. Instagram menghasilkan 660 juta USD atau sekitar 10 triliun. Wow, bagi 1 triliun apa? Dari menjual 44 juta verifikasi dalam satu hari. Intinya sih dia tetap bisnis sih. Bisnis sih. Tapi kalau misalkan kalian nih gua kasih duit gratis nih buat kalian berempat nih yang belum centang biru buat kalian yang belum centang biru ya. Gua kasih nih 130.000. Apakah kalian akan gunakan untuk beli centang biru atau enggak? Coba dari dulu. Kalau saya akan beli kebutuhan-kebutuhan yang penting untuk keluarga saya di rumah. 130.000 udah apa? Beli susu anak. Beli susu anak. Coba lu Ya bisa jadi sih. beli. Bisa jadi kenapa enggak? Tapi gue nggak bakal umbar kalau misalkan. Kok jawaban lu gak konsistennya ketika on air sama off air? Maksudnya pas ketika Tadi lu off air bilangnya enggak gue yang beli. itu sebentar, itu kan tadi kan pakai duit gue. Kalau ini kan gue dikasih. Sebulan doang Oh, lu gitu. Tapi lu beli susu buat anak kalau dibayarin juga untung loh. Iya sih, benar. Hmm. Cuma masalahnya gue belum punya anak, jadi jadi gue nggak masalah. Semua ke kamar mandi. Mata. Tapi selama itu subscription-nya itu dikasihnya gratis ya, free. Kan anggap aja kayak gue dikasih gratis nih, walaupun sebenarnya dibayarin. Atau enggak gimana ya? Contoh nih ada misalkan Meong nih ya, dia punya yang memelihara. Terus Meong ini pengen punya pengakuan nih dijadiin centang biru kan dia nggak bayar nih si Meong. Banyak Oh, kok iya. kayaknya dok. Ya kalau misalnya Banyak kok memang yang lu maksud tuh kucing apa sih dok? Oh, kucing bisa punya sosial media ya? Iya model. Ada Banyak. sosial media. Oh ya ampun, boleh Iya, ya. contoh-contoh kucing yang punya sosial media. Ih, gue gampar. Tuh, kan? Itu mah kucing beneran yang diverifikasi. Iya benar kayak kucing. Kucing dan anjing dia iya, monyet gitu. Iya. Coba ini kucing gimana kalau Coba, ini kucing? yang suka beli kucing gimana? Gue masih suka beli kucing garong. Kembali ke Oh, iya. Baik iPad. Tadi pertanyaan apa sih tadi? Ada 130.000. 130.000. Kalau di modern enggak gua. Kalau di modern cuma sebulan enggak lah. Mending buat yang lain aja. Oh tahun? Tapi kalau di Yang model ulang tahun ya gua oke. Masa sebulan gua verify besoknya enggak lagi, malu dong. Malu. Kabarnya sekarang verify Instagram bisa pakai GoPay loh. Iklan Enggak kan gitu kan. Memang pintar sih. Tapi menurut gua disayangkan aja sih kalau misalkan harus berlangganan cuma demi sebuah pengakuan. Iya betul. Iya, benar-benar. Mendingan kalau gue kumpulin ya kan buat kebutuhan yang lain. 130 kali setahun kan lumayan, Bo. Coba nih 130 Kali 12. 1,5. Lumayan. Itu satu orang. Kali aja di Indonesia aja ada berapa orang yang yang punya akun Instagram yang centang birunya dadakan kan gitu. Tapi dia sistemnya nggak mengikat ya berarti ya. Nggak. Misalnya nggak auto debit nggak ya? Oh, ya Oh, aman. tahu deh. Kalau dia pakai kartu kredit auto subscription. Auto itu pasti. Karena dia renewal. Oh, mampus. Mampus deh tuh. Nah, cuman kalau sekarang itu harus pakai kartu kredit kan, sama PayPal tau gue. Nah, tapi kalau misalkan dia dibuat kayak pakai GoPay, ya itu tadi. Kayak Netflix kan sekarang udah bisa pakai GoPay. Kadang-kadang kayak Netflix gue tiba-tiba mati nih. Karena GoPay gue kosong. Nah, pas gue isi, Langsung otomatis keambil. Auto debit gitu. Lucu ya, jadi tambahan pengeluaran jadi banyak ya. Gua ada tunggakan apa? Tunggakan verify kan. Aku bener-bener dari gue yang lagi mampus gue. Dijar gua sama teman gue. Baru beli sama temen gue. Abis itu, Tuhan, terima kasih akhirnya setelah sekian lama nunggu bertahun-tahun akhirnya verifikasi. Ada ya begitu. Tuhan, gue lupa bayar. salah. Aduh, Dia bukan bayar. Kalau pas lagi sudah habis, jangan ada duit, pura-pura di hack. Hilang. Benar-benar dia. Benar-benar hilang ya. Hilang. Aku lagi hack. Dasar ya kita jujur ya. Iya, tapi mungkin aja kan sih. Yaudah kalau gitu kita di ini aja umpan aja nggak usah pakai centang biru berbayar deh ya. Nggak usah ya. Reaksi netizen yang tiba-tiba fenomena centang biru banyak banget ya. Kalau misalkan dari Instagram dibilang gini, harga diri para konten kreator influencer ala-ala tertampar banget tuh. Pak, turun seturun-turunnya dengan adanya jual beli centang biru ini, ungkap kritis pengguna Instagram.
Validasi kok beli, gak ada yang peduli ya. Aduh, nyesek sih itu. Kalau untuk kepentingan kerjaan atau memang jualan di Instagram atau konten kreator, worth it sih lah ya untuk beli 130.000. Tapi kalau hanya gaya-gayaan, mendingan beli cilok cuy. Dapat banyak sih. Aku setuju. Centang biru Instagram antara membangun kepercayaan atau mengabaikan kreativitas netizen. Iya benar. Bener banget sih, gue sebelumnya punya konten traveling kena hack, gak bisa diselamatin, namanya juga teman kreator ya kan. Kalau akun verifikasi lebih ke protek, sekalipun kena hack, akunnya bisa dihapus. Gue juga bingung. Jadi di-hack dipakai orang. Di-hack dipakai Twitter orang. dihapus oleh dia. Ya sih benar sih, banyak netizen juga yang mencuit-cuit tentang centang biru ala-alanya. Kita dulu kan lo udah centang biru, itu nama lo bisa diganti nggak sih? Bisa. Berarti kalau di-hack bisa dong. Misalkan gue hack nih, namanya gue ganti. Bisa. Rulian. Oh enggak, tapi tetap harus verifikasi. Enggak gampang di-hack jadinya. Autentikasinya susah. Biasa aja kenanya. Kalau misalkan gue yang sendiri yang ganti bisa. Iya, itu Mas Eke. Tapi kalau misalkan orang lain yang ganti itu ada beberapa kayak OTP lah, sama OTP. langkah-langkah yang harus dilewati. Autentikasi. Autentikasi. Gitu. Jadi susah ya. Ada lagi tanggapan Tapi netizen kalau yang yang palsu berarti bisa tetap. kayaknya nggak bisa juga. Kan dia harus ada identitas asli juga. Tapi Coba kita ya. KTP juga kan ya. Coba ya besok gua mau subscribe ya. Kayak pinjol ya. Guys, setuju nggak kalau kita berlima semua centang biru? Katanya. Ya udah. Siapa tahu ada yang mau bayar. Iya. Ada yang mau sponsor? Iya. Sebulan doang. Tidur di Guedos Rana. Nggak apa-apa, Kalau ya. nggak bimba nggak apa-apa. Nah, kita lima bimbay sih. Nggak apa-apa. Centang hitam Kalau mau. enggak bulan ini Rana, bulan depannya Iya. Malimba. Ya tapi aku pengennya centang bukan tampil samping aja biar dia lebih elegan gitu kan. Nih komentar netizen lagi Apa tuh? ya. Ya elah pada heboh aja beginian doang. Centang biru kan bukan berarti pengen dianggap selebgram atau artis. Lebih ke untuk verify akan akui kalau akun ini tuh asli punya kita terdaftar dengan ID di KTP asli. Nothing wrong with that. Kata orang yang bercentang biru bayar nih kalau komentar begitu. Iya masuk akal Jadi juga. positifnya seperti itu. Jadi ini centang biru itu punya di Sirido, punya Sirana, misalkan gitu. Itu yang positif. Ada lagi. Cukup 130.000 saja untuk menjadi orang yang katanya spesial di mata mereka. Nggak mahal sih, cuman apakah itu worth it? Memang kebanyakan orang Indonesia ini pada bodoh dan tolol. Ini tuh definisi memperkaya orang lain untuk semakin kaya. Iya. Gitu. Ya, emang bisnis sih Ya sebenarnya. kalau kalian berpikirnya ke sana ya emang bikin memperkaya orang. Kalau kita bersadar diri, ya jangan sayang 130.000 dikali aja sebulan, kali aja satu berapa orang di satu kabupaten aja ada berapa orang tuh. Nggak apa-apa nih. Saya juga salah satu penyumbang dari 10 triliun itu. Nggak apa-apa, saya salah satu penyumbang dari 10 triliun Tapi itu. dia tuh ini loh apa dengan adanya centang biru ini positifnya ya. Kayak contoh ya. Kita kan kayak misalkan gua tau lah nih Pak Gilang nih misalkan ya. Pak Gilang ini kalau banyak banget friend request atau DM request yang belum dibaca. Nah, kalau dia itu posisinya dia centang biru walaupun berbayar, dia akan naik ke atas. Oh gitu. Dia akan ternotis. Dia akan menjadi priority. Gitu. Jadi itu sih bisa jadi positifnya. Ini juga prioritas nih. Gua merasa sedih. Gua Ya, tapi banyak juga yang naik kan. Oh iya. Gue juga merasa sedih. Centang biru sekarang 130.000. Gua belum belinya ketika belum 130.000. Masih jutaan. Berarti lebih mahal. Nggak ada tadi ya. Juta, 10 juta. Tapi kalau yang itu kan permanen ya. Permanen. Ya better dong. Tapi waktu itu ada juga temen gue yang sekarang sambil berobrolan dan bilang mungkin karena orangnya habis kali. Satu lagi lucu. Guys, gue udah centang biru open endorse 130.000 untuk 15 menit. Yang paling modal. Ya itu tadi yang gue bilang. Itu yang gue bilang. Mungkin tadi. ada netizen yang dalam artian ada penyesalan, ada juga yang mungkin yang lagi kayak penasaran deh akhirnya udah beli kayak aduh kok nggak perlu beli ya sayang banget gimana caranya untuk stop segala macam. Ada juga kan bingung untuk cara stop untuk langganan. Takutnya yang kata tadi itu karena berbayarnya pakai CC atau mungkin pakai Apa CC? CC Oh. atau kredit. Dulu CC. Ya, Ya orang Sunda, Cece. Hari ini dia ngomong CC. Minggu lalu ngomong apa? Pigeon. Burung dara dong, pigeon. Ya udah sebelum gue dan kayak gitu jadi otomatis ya mereka ya akhirnya potong sebulan auto debit ujung-ujungnya kan mau nggak mau bayar gitu. Orang lihat misalnya nih centang biru udah kan gitu kan udah habis udah
pengakuannya satu detik doang. Centang biru. Lu mau centang biru? Enggak, maksudnya Ya misalnya. udahlah, gua keluar aja kalau gitu. Berdua aja ya, Pak. Ambil. Oh iya. Balik lagi ke penilaian kalian masing-masing. Menurut kalian itu worth it apa enggak dengan 130.000 untuk mendapatkan centang biru? Sebulan lah ya. Sebulan. Tapi buat orang-orang yang mungkin butuh haus akan pengakuan, mungkin itu berarti. Tapi dari sisi positif berarti membuktikan kalau memang mereka ini akunnya asli gitu. Iya. Tapi buat mereka yang nyinyir apaan sih mungkin mereka nggak sanggup membayar 130.000, udah itu aja. Iya, bener banget. Tapi buat kita yang mungkin ya udah centang biru duluan gitu ya, kira masa bodoh tanpa gitu juga orang udah tahu kalian siapa kok. Gitu. Tanpa centang biru kita udah tahu lu siapa kok. Gitu. Siapa sih yang akan lalu liabes? Tahu dari Selamat tinggal baru. Oh, cakep. Selamat yang udah berada centang biru. Dua. Silakan udah centang biru dulu. Ayo tanya. Kan dispesialin. Silakan. Bingung, Cat. Beli buah kentang ke pasar baru. Ya. Centang biru memang spesial. Buah pepaya. cakep. Mau centang biru bayar aja. Coba bayar aja. Bayar aja. Si Daru jalan sama Polela. Eh. Si centang biru sekarang merajalela. Kalau nggak bisa anjir. Karena udah di briefing masa depan. Beli kentang. Lalu. Dan baru suka berlayar. Oh, daun berlayar. Nggak apa-apa, kan kena arus Iya, ya kan. Yang centang biru tahun bulan depan cepat berbayar. Bayar langganannya lagi. Bapak mikir ya dari. Langit Jakarta warnanya biru. Ya. Jauh ya. Bintang di langit warnanya biru. Enggak. Aja gitu. Udah. Cukup. Satu, duluan. 1, 2, 3. Apa ya gue? Apa? Langit Jakarta warnanya biru. Sejak kapan di Jakarta biru orang abu-abu? Itu abu-abu sih. Terus Mikir Udah, skip. makan mangga. Nah, Cakep. Birunya beneran enggak? ya. Beli kentang ke pasar baru itulah si Malela. iya, terus belum selesai. Sekarang mana ya? Sekarang. Malela. Itu gua balik deh. Malela beri centang Apaan sih? Malela beli kentang. Mohon maaf. Malela beli kentang ke pasar baru. Oh, juga jualan lagi. Enggak, jadi si Malela beli kentangnya ke pasar baru. Tahu ya, Pak? Wih, begitu banyak penjara. Geli banget. Begitu banyak merajalela yang centang biru. Udah. Maksudnya begitu doang, nggak enak. Maksudnya nggak enak. Nih, ke mall beli baju baru. Pengen terkenal, beli centang biru. Selesai gue. Selesai. Tugas gue selesai, ya Allah. Kita bikin puisi deh jangan panjang. Ya udah itulah keseruan kita. Terima kasih. Apa yang dari Bon? Oncak.